Nah, setelah itu dari penjumlahan, perkalian, dan selisih itu bisa kita kembangkan dengan permasalahan yang lain. Misalkan berapa sih hasilnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan x1 plus x2 kuadrat dikurang 2 dikali x1 kali x2. Ya udah, kita tinggal masukkan saja. x1 tambah x2 nya berapa tadi dapat? Min 3 kan? Kita masukkan min 3 kuadrat berarti dikurang ini 2, kalian tulis 2. X1 dikali X2 itu hasilnya berapa? Min 5. Berarti kita masukkan min 5 di sini. Min 3 kuadrat 9, min 2 kali min 5 adalah 10, ya hasilnya berarti 19 gitu ya. Nah, sedangkan kalau ada lagi misalkan x1 kuadrat sebentar, coba kalau misalkan x3 ditambah x2 pangkat 3 itu bisa kalian gunakan rumus x1 tambah x2 pangkat 3. Nanti di sini diisi dikurang 3 x1 kali x2 dalam kurung x1 ditambah x2. Seperti ini rumusnya. Jadi kita masukkan aja x1 tambah x2 itu adalah minus 3, jadi minus 3 dikurang 3 x1 kali x2 nya adalah minus 5, x1 tambah x2 nya adalah min 3. Ya udah, ini berapa nih? Min 3 kali min 3 kali min 3 min 27 ya. Min 3 kali min 5 15 kali min 3 berarti minus 45. Ya udah, kita tinggal jumlahkan jadi minus 72 ya. Ini hasil dari pangkat 3-nya. Contoh lain misalkan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, kalau penjumlahan dari kebalikan dari x1, jadi 1 per x1 ditambah 1 per x2 gitu ya, itu bisa kalian samakan penyebut. Jadi ini dikalikan x2, berarti ini dikalikan x2, ini dikalikan x1, ini harus dikalikan 1, karena ini biar bisa dijadikan sama. Jadi ini x1 x2, ini x1 berarti dikali x2, di atasnya harus dikali x2, ditambah ini x2 dikalikan x1 berarti di atasnya harus dikalikan x1. 1 kali x1 kan x1. Ya udah, jadi x1 ditambah x2 per x1 x2. x1 tambah x2 tadi kan hasilnya min 3 ya. Kita masukkan min 3. x1 kali x2 hasilnya min 5. Kita masukkan min 5. Ya udah, hasilnya di sini 3 per 5. Seperti itu. Kalau misalkan 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat, ya sama caranya. Di sini x1 kuadrat biar bisa sama penyebutnya harus dikali x2 kuadrat, berarti di atasnya juga harus dikali x2 kuadrat. Ini biar kita x1 kuadrat x2 kuadrat. Yang di sini x1 kuadrat kan, karena x2 kuadrat dikalikan x1 kuadrat berarti di atasnya harus dikalikan x1 kuadrat juga. Udah, jadi x1 kuadrat. Ini bisa kita tukar posisinya. Jadi seperti ini, bersifat komutatif ya. Yang ini x1 kuadrat, x2 kuadrat kita bisa gabungin x1 x2 kuadrat seperti itu. Ya udah, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat kan tadi udah dapat nih 19. x1 kali x2 tadi min 5 ya. Jadi min 5 kuadrat, ya udah jawabannya 19 per 25 seperti itu. Jadi kita tidak perlu tahu berapa x1 sama x2-nya. Tapi kita bisa mencari nilainya ini menggunakan rumus penjumlahan, selisih, dan perkaliannya ya.